Dari awal memang maju dilandasi dengan satu tekad bahwa kita optimis bisa merubah Samarinda ini, mewujudkan Samarinda ini sebagai salah satu kota yang memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional apabila kita mampu mewujudkan kepemimpinan visioner, berinovasi tinggi, dan paling utama adalah mau berani berubah. Karena di Samarinda ini sangat kompleks untuk mengurai permasalahan yang dinilai oleh masyarakat itu paling dibutuhkan. Oleh sebab itu kita memulai melakukan mapping dengan melakukan survei terhadap 4-5 masalah besar yang oleh masyarakat dianggap itu sebagai sebuah kebutuhan mendasar. Itulah yang kami tuangkan di dalam program prioritas sebagai turunan dari visi besar kita mewujudkan Samarinda sebagai kota pusat peradaban. Dan mengapa kita memilih visi itu? Karena hanya dengan visi itu kita mampu bisa berlari cepat, memiliki daya saing tinggi di tengah pergaulan dan kemajuan kota-kota lain di Indonesia. 4 program yang kita survei itulah yang kita tuangkan, karena itu adalah suara masyarakat, bukan pikiran kami. Tapi kita membuat program itu memulai dari saat pencalonan itu berbasis dari bawah. Apa itu? Mayoritas masyarakat Samarinda menginginkan pemimpin terpilih itu melakukan kerja konkret pengendalian banjir. Banjir ini memang terasa sangat sudah mengganggu. Hanya beberapa kota di Indonesia yang seperti Samarinda dalam 1 tahun itu bisa dilanda banjir 5-6 kali. Rata-rata 2 kali banjir besar dan 3-4 kali itu banjir yang juga lumayan eskalasinya makin tahun makin meningkat. Sehingga tentu problemnya problem banjir ini tidak saja mengakibatkan melimpasnya air, baik itu karena curah hujan tinggi yang berasal dari daerah hulu yang rata-rata di 10 kecamatan itu bentuknya berbukit, masuk ke dalam kota dalam waktu yang bersamaan, atau karena limpasan intrusi air mahakam pada bulan-bulan tertentu. Dan ada bulan tertentu yang secara bersamaan air pun melakukan sesuatu yang setidak-tidaknya mengendalikan banjir. Sehingga kami mengambil program namanya Samarinda Tangguh Banjir. Ya. Samarinda Tangguh Banjir itu tidak serta-merta bahwa banjir itu akan hilang 100%. Tapi kita memiliki program pertama mengurangi di atas 50% dalam 5 tahun periode kepemimpinan ini,
lebih dari 50% kondisi banjir yang ada saat ini. Yang kedua, Samarinda itu mulai dari pemerintah hingga masyarakatnya itu memiliki daya tahan terhadap problem banjir, sehingga kita beri nama Samarinda Tangguh Banjir. Ya. Itu problem pertama banjir. Program pertama banjir yang oleh mayoritas masyarakat menginginkan ini. Ya. Dalam soal ini kami menawarkan beberapa program atau memprogramkan beberapa upaya usaha yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Andi Harun Rusmadi, insya Allah kalau diberi kehormatan oleh rakyat, ditakdirkan oleh Tuhan. Satu, bagaimana mencegah air dari daerah hulu secara bersamaan masuk ke dalam kota. Karena keadaan morfologi Samarinda di bagian hilir ini itu rendah. Di antaranya adalah melakukan penataan dan pengerukan Karamumus. Tentu di dalamnya juga adalah Bendungan Lempake. Ya. Tapi tidak hanya ini di semua wilayah kecamatan. Ya. Di samping kita harus memperbanyak alternatif penampungan sementara atau dikatakan dengan folder, embung. Ya seperti Lempake itu lebih dari satu. Karena dengan satu biji itu yang sudah sangat semakin berkurang. Program boleh idealis, tapi juga harus realistis melihat fakta-fakta kekuatan kita dan fakta-fakta teknis di lapangan. Kami menawarkan solusi tambahan baru dalam periode ini. Apa itu? Memanfaatkan ex-void tambang, lubang-lubang tambang. Terhitung sejak tahun 2018 ada sekitar 119 tambang di Samarinda. Dan di antara ratusan itu ada puluhan lubang tambang yang bisa berhubung langsung dengan saluran primer kita. Saluran primernya itu adalah sungai. Ya. Jadi nanti kalau ini berhasil, maka pertama kita akan menghemat biaya karena lubang itu sudah berbentuk lubang. Tidak perlu lagi anggaran untuk melakukan penggalian dan itu cukup besar biaya per kubikasi. Cukup kita memperbaiki keadaan permukaan dan tanggul serta berinvestasi membeli pompa dan membangun rumah pompanya. Dan itu sebenarnya sudah dipraktekkan di folder air hitam. Salah satu folder yang cukup berhasil di Samarinda. Jadi pada saat curah hujan tinggi, dia akan kita masukkan air hujan itu ke dalam folder sementara. Tidak langsung masuk semua mengalir ke sungai atau ke wilayah daerah tempat. Nanti kita lengkapi dengan kajian teknis, kita akan buat pintu air, pintu banjir. Itu hanya berlaku difungsikan pada bulan-bulan tertentu. Pada saat debit air Mahakam meninggi dan terindikasi akan melimpas masuk ke sistem Karamumus. Dan itu hanya berlangsung beberapa hari. Tapi dalam keadaan normal, debit air Mahakam, pintu air ini dibuka. Ya. Di samping kita akan melakukan revolusi, rehabilitasi sistem drainase kita di dalam kota. Nah, rehabilitasi drainase itu bisa ada dua bentuk. Pertama, peningkatan kapasitas. Kalau peningkatan kapasitas berarti kita akan menambah jumlah, menambah lebar dan kedalaman parit. Tapi bisa juga dengan sementara karena mungkin dana kita terbatas, kita melakukan
rehabilitasi dalam bentuk refungsionalisasi. Ya. Parit kita sudah cukup banyak, walaupun sebagian ukurannya masih belum ideal, tetapi jika kita fungsikan secara normal semuanya, maka ini bisa mengurangi dampak banjir sekitar 25 hingga 30%. Mengapa sekarang tidak berfungsi normal sebagaimana yang kita harapkan? Karena mayoritas parit kita itu dipenuhi sampah dan lumpur. Nah, rehabilitasi dalam pengertian terbatas tadi, refungsionalisasi adalah sementara karena terbatas dana, kita tidak menambah kapasitas di tahun-tahun pertama kedua, tidak menambah lebar atau tidak menambah jumlah parit. Mungkin juga kita terbatas untuk melakukan penambahan kedalaman, tapi kita melakukan pengerukan, pembersihan sampah dan pengangkatan lumpur parit-parit kita sehingga air itu bisa mengalir. Cobalah lihat misalnya di PN Nur, air itu kan tidak mengalir, dan kawan-kawan jurnalis bisa melihat betapa banyak parit di mana airnya tidak mengalir. Di dalamnya karena ada lumpur, ada sampah. Ini yang kita maksud tadi, bahwa kita akan libatkan sampai masyarakat, karena pengendalian sampah, pemeliharaan lingkungan, parit di lingkungan itu akan menjadi sangat efektif jika masyarakat yang terlibat. Nah, ini kawan-kawan sekalian, pembangunan wilayah paling terkecil yakni RT. Ini juga untuk mengatasi dispasial atau ketimpangan pembangunan antar wilayah. Kalau semua RT diberi alokasi anggaran 100 hingga 300 juta sebagaimana program yang kita sudah sampaikan ke publik, maka partisipasi pembangunan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban itu tidak saja menghadirkan infrastruktur di lingkungan RT yang mantap dan nyaman, tapi juga sekaligus akan menggerakkan ekonomi masyarakat setempat di lingkungan RT itu. Nah, kalau 2000-an RT di Kota Samarinda bergerak memperbaiki infrastruktur skala kecil di masing-masing lingkungan RT, juga akan mendorong perbaikan pendapatan per kapita atau tambahan penghasilan daya beli masyarakat di lingkungan RT tersebut, pasti pada gilirannya akan menyondol pertumbuhan ekonomi kota yang akan makin naik. Itu program yang kedua. Yang ketiga soal pembangunan ekonomi, terutama dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Nah, kawan-kawan bisa melakukan hitungan matematik. Kita termasuk kota dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Tiap tahun pertumbuhan penduduk kita bertambah. Begitu pula kebutuhan terhadap lahan dan akses terhadap lapangan kerja itu sangat tinggi. Nah, sehingga tidak bisa kota ini hanya mengandalkan sektor lapangan pekerjaan di sektor pemerintah, misalnya PNS, TNI dan Polri, karena dia memiliki kuota terbatas di tingkat daerah. Apalagi ini menyangkut tentang kewenangan nasional. Dan memang sebuah kota yang ingin dinamis, tumbuhnya jauh lebih maju, tidak bisa hanya menggantungkan sektor lapangan kerja di sektor pemerintah. Kita butuh pergerakan swasta. Kita butuh swasta yang kuat untuk menopang program pembangunan, terutama sekali dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya di bidang ekonomi. Dan Samarinda punya catatan yang sangat manis soal kuatnya, pernahnya tumbuh kuat kehidupan sektor swasta. Masih ingat waktu industri kayu lapis lagi jaya-jayanya di Samarinda ini. Dulu ada kelompok usaha Kalimanis Group
menampung ribuan tenaga kerja. Ada perusahaan lain mungkin hingga puluhan, belasan perusahaan industri kayu lapis yang menyediakan dan menampung puluhan ribu tenaga kerja. Tapi masa itu sudah berlalu dan kita belum ada grand design untuk mewujudkan betul-betul Samarinda sebagai daerah industri, kota industri. Itu sebabnya mungkin nanti akan kami pilih, terutama Samarinda Seberang dan Palaran, untuk menjadi kawasan andalan ekonomi baru di Samarinda, menghidupkan sektor swasta dan menjadi kota yang mempermudah, menghidupkan serta memiliki dampak luas terhadap kemanfaatannya kepada ekonomi masyarakat sebagai kota industri. Nah, kalau dia sudah menjadi kota industri, dengan sendirinya akan menopang Samarinda menjadi kota jasa dan kota perdagangan. Ya. Dari sinilah kita ingin membuka, merintis jalan, memulai Samarinda itu sebagai kota dengan berdaya saing tinggi. Ya. Ini program kerja, program prioritas yang dari bawah tumbuhnya kami pegang dan akan kami laksanakan jika rakyat memberi kehormatan serta Allah menakdirkan kami, Tuhan Yang Maha Kuasa menakdirkan kami memimpin kota Samarinda ini. Kalau soal mengurai kemacetan, memperindah tata kota, mewujudkan ruang-ruang terbuka hijau di Samarinda di setiap kelurahan adalah bagian yang juga tidak terpisahkan dari program ini. Nah ini kawan-kawan sekalian, inilah yang tadi pertanyaannya, mengapa kita itu mendapat apresiasi dan dukungan masif yang sangat kuat dari masyarakat, karena diterimanya dengan baik program prioritas kita. Dan mayoritas masyarakat yakin bahwa melalui kepemimpinan Dr. Andi Harun dan Dr. Rusmadi sebagai wujud kepemimpinan visioner, inovatif dan berani berubah, mereka yakin bahwa bisa melaksanakan kegiatan ini. Dan itulah yang membuat kita itu mengalami penerimaan tingkat elektabilitas yang sangat tinggi terdepan menuju Pilkada 9 Desember. Itu. Tapi kan program kepemimpinannya sudah iya, lalu. Tapi saya hanya ingin berbagi, bershare dengan teman-teman jurnalis. Sebagus apapun program, kalau tidak konsisten kita implementasikan dalam kebijakan makro maupun mikro saat memimpin, maka ia hanya akan tinggal menjadi daftar belanja, daftar keinginan, wacana ya. Nah, untuk mengukurnya, kalian bisa melihatnya mana programnya, mana dukungan anggarannya di APBD. Ya. Yang kami sadari bahwa